Kadang ada sebagian orang ya, orang Banjar, bete tambah, ketujuh bete tambah. Rasa kada mampun obat dokter, bete tambah kemana-mana. Ketika berkaitan dengan masalah bete tambah ini, pian harus tahu dan faham masalah sebab dan musabab. Apakah jenis bete tambah dari seseorang ini ditetapkan oleh syariat? Pertama. Yang kedua, apakah ditetapkan oleh para peneliti, para ahli medis? Ketika bete tambah dengan jenis ini tidak ditetapkan dengan kedua hal, maka tidak boleh pian menjadikan sebab untuk kesembuhan. Kayak tadi misalnya bete tambah dengan keris. Nah, apakah syariat menetapkan itu bisa dijadikan sebagai sebab penyembuhan? Jawabannya tidak. Yang kedua, apakah ahli medis meneliti misal terkandung dalam zat keris ini besi misalnya, yang ternyata kalau ditempelkan dia akan misalnya ada pergerakan aliran darah. Kalau diteliti memang benar seperti itu maka silahkan. Tapi kalau tidak ada penelitian maka tidak boleh pian tetapkan sebab keris itu sebagai penyembuhan. Dengan apa misalnya? Dengan batok kelapa, dengan harus menyembelih ayam nang berwarna hirang. Nah, ini berarti sudah ada penyimpangan seperti ini ya. Maka harus pian jauhi bete tambah seperti ini ya. Kadang ada orang yang frustasi dengan penyakit, ya tadi segala macam dokternya sudah kada mempan, merasa sudah putus asa tadi. Akhirnya apa? Kemana-mana ya, ke orang yang tidak jelas kesolehannya. Akhirnya apa? Minta bete tambah kepada orang tersebut ya. Memang bete tambah itu bisa jadi masuknya kepada bab ruqyah. Kan termasuk jenis ruqyah, cara meruqyah adalah dengan metode banyu. Ini ditetapkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim. Jadi pian baca Quran lewat banyu pian minumkan atau pian mandikan. Maka ini cara meruqyah. Misal bete tambah dengan seseorang minta banyu tadi. Nah, seseorang ini bagaimana keislamannya? Jangan-jangan orang nang kada sembahyang. Nang dibacakannya minta bantuan kepada jin misalnya. Nang dibacanya nang pian kada paham maksudnya. Ya. Atau nang pian minta bete tambah, minta banyu tadi, orang nang ketujuh membuka aurat batilanjang, subhanallah ya. Orang nang ketujuh mencapai bebinian misalnya. Maka ini tidak mungkin pian minta ruqyah kepada orang yang seperti ini. Maka harus kritis ketika berkaitan dengan masalah batu tambak seperti itu. Apalagi memang yang paling laris ya berkaitan dengan penyakit. Orang akan banyak mengeluarkan duit demi kesembuhan ya. Segala macam tadi ke dokter sudah kada mempan, akhirnya apa? Berobat kepada seseorang yang belum jelas bagaimana keahliannya ya. Yang dikhawatirkan apa? Ada perintah tertentu, ajaran tertentu, pasang jimat ini di bawah tanah macam-macam, harus menyembelih ini dan itu, baca amalan ini, yang pian kada paham maknanya ya. Maka dikhawatirkan ternyata ada kesyirikan di praktek tersebut. Nah, maka ketika kita belajar tauhid, masalah perkara gaib kita jelaskan, masalah kesyirikan, bahaya dukun, dia akan kritis terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah orang-orang ya. Kayak batu tambah tadi macam-macam. Pian harus kritis ketika berkaitan dengan masalah batu tambah dan mencari kesembuhan.